Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu agama, yang mana guru besar kita Syekh Abdullah Al-Harari, beliau mengatakan talabul mazidi min ilmi dini alamatul falahi li syakhsi. Ketika seseorang itu mencari tambahan ilmu agama, maka itu adalah tanda keberuntungan baginya. Ketika seseorang mencari tambahan ilmu agama, maka itu adalah tanda keberuntungan baginya. Jadi tanda keberuntungan seseorang itu bukan bertambahnya harta, bukan tanahnya semakin luas, bukan kendaraannya semakin banyak. Tanda keberuntungan seseorang adalah ketika bertambah ilmu agamanya, ketika dia terus mencari tambahan ilmu agama, tidak pernah merasa puas. Saya di sini santrinya Kiai Aswab. Jadi karena beliau berhalangan hadir, saya ban serep beliau pengganti Kiai Aswab. Semoga guru kita diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala, bisa kembali aktivitas dengan normal. Amin amin ya rabbal alamin. Kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka kita kenalan. Jadi nama saya Muhammad Sirril Wafa. Muhammad Sirril Wafa, panggilannya Wafa. Saya berasal dari Jawa Tengah. Ini kayaknya banyak yang dari Jawa Tengah ini. Iya. Saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di kota Pati. Dari Pati, Jawa Tengah. Dulu setelah lulus aliyah, lulus MA, saya belajar di Syahamah Jakarta. Syahamah Jakarta di Pulau Jaya. Jadi di Pulau Jaya dulu ada pondok Syahamah di Pulau Jaya. Kemudian juga pernah di Buaran dan Malakasari. Buaran pengarang pondok. Iya. Kemudian setelah itu alhamdulillah mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesempatan untuk belajar di Libanon selama 5 tahun. Kemudian pulang kemarin bulan September 2023, alhamdulillah. Nah, ini bapak-bapak ini saya sebagian udah kenal, sebagian belum ya. Ini Bapak Tasrif, Bapak Ahmad, Bapak Aris, Bapak Marta ya, Bapak Fuadi, Bapak Amrin, terus lupa paling jauh Pak Baidowi ya. Pak Baidowi dari mana? Rumah samping sebelah ya. Bapak Hambali dan Bapak Falan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita saling mengenal ya. Mungkin nanti kapan-kapan ya, kalau diperkenankan nanti saya pengen silaturahmi, pengen berkunjung ke rumah bapak-bapak sekalian ya. Mungkin nanti kalau ke Ciang sana ke Bapak Ahmad, kalau yang lain di Geria Alam Sentosa ya.
Yang paling dekat nanti ke saya. Dekat ya, paling dekat. Iya, alhamdulillah. Jadi pelajarannya kita lanjutkan Mbak. Ya. Kita lanjutkan halaman. Kalau di sini 35. Halaman 35. Ya, kalau di sini. Kalau yang terjemahan halaman 35. Kalau yang Arab halaman 42. Terakhir itu beberapa pengecualian dari tutur perkataan terakhir. Iya. Halaman Ada yang lihat ini pangkalan ada kan? ya kita Ada. Dari bawah. Yang ini 35. Ini sama. tempat saya 28. Beda-beda. Judulnya faidah, Pak. Judulnya faidah. Yang ibu-ibu udah nemu? Udah. Iya. Ini ibu-ibunya istri dari bapak-bapak kan? Sebagian. Iya, berarti satu paket. Iya. Alhamdulillah. Jadi yang tadi disinggung Bapak Tasrif ya, apa namanya, promosi. Jadi ya alhamdulillah kemarin saya sudah meminang. Ya. Sudah meminang anak orang. Sudah meminang. Kelewat. Jadi mohon doanya semoga dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Semoga anaknya Pak Hambali juga dilancarkan. Amin. Amin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada salah satu yang membaca, dan kemudian ketika kita pengajian ya, kalau bisa itu bawa pulpen, kita catat ya, dicatat di bukunya ataupun di kertas kosong ataupun di buku ya. Karena mencatat itu termasuk salah satu yang membantu kita untuk fokus ya. Jadi salah satu hal yang membantu kita fokus ketika pengajian itu adalah dengan mencatat. Karena kalau kita nggak mencatat, nanti datang itu pikiran cicilan, SPP anak, ya kan, macam-macam, tokennya udah bunyi, gasnya mau habis, berasnya mau habis ya. Jadi ketika kita belajar ya, kita usahakan urusan-urusan kita, permasalahan kita ya, kita sadar bahwa hidup itu nggak lepas dari problem, hidup itu nggak lepas dari permasalahan. Ada aja permasalahan ya, permasalahan rumah tangga, permasalahan anak, permasalahan tetangga, macam-macam permasalahan pekerjaan ya. Maka kita usahakan selama kita mengaji ya, kurang lebih 1 jam ke depan, kita ya di pause dulu ya, di stop dulu, mikirin permasalahan. Nanti ketika udah pulang boleh mikirin lagi, pusing lagi Pak ya. Pusing mikirin token dan macam-macam. Nah, kalau kita nggak mencatat, takutnya nanti itu ngelamun ya, terganggu pikiran ya. Jadi makanya kalau bisa kita mencatat untuk membantu fokus dalam belajar mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Kita hadirkan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Silakan Bapak Tasrif untuk membaca yang mana ya? Faidah. Yang penting. Oh iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah. Ya betul. Kaidah. Oh, kaidah. Fa pakai F. Faidah. Bukan kaidah. Faedah maju lagi. Halaman 33. 34. Di sini 28. Itu ya. 29 ya itu. 28 kaidah, faedah. Kaidah. Faedah. Bukan itu kaidah penting. Kaidah penting apa kaidah aja? Coba Enggak, faedah enggak ada di sini, ada kaidah. Faedah apa kaidah? Ada kaidah penting, ada kaidah aja. Faedah itu di Arab kitab. Enggak dia. Kalau saya mah ada beda ya. kitabnya. Sama yang benar ya. Benar. Ini ya. Faedahnya. Nah ini ternyata kitabnya sama Oh, kaidah halamannya juga. penting. Sudah. Oh ini 29-nya malah ini. Iya. Ah iya, sudah kaidah penting ya. Jadi 28 Kayak kita kan baru kaidah. beda ya. Tulisannya juga. Iya. Iya kan? Tulisannya beda. Sudah ya. Kaidah penting 35. Nah, faedah penting. Ada pentingnya ya? 33. Ada. Itu maksudnya juga di faedah 3. 33 ya. 3. Oh ini kaidah penting ya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah penting. Hukum orang yang melakukan salah satu macam kekufuran ini adalah terhapus semua amal soleh dan kebaikan-kebaikannya. Jatuh pada kekufuran. Cukup Pak. Cukup nih satu paragraf. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terbesar yang Allah berikan kepada para hambanya, melebihi nikmat harta, melebihi nikmat kekayaan, melebihi nikmat keluarga dan semua kenikmatan lainnya. Keluarnya seseorang dari agama Islam ya, itu termasuk kekufuran, jenis kekufuran yang keji. Karena apa? Mengeluarkan seseorang dari kebenaran menuju kebatilan, meninggalkan sesuatu yang benar, sesuatu yang hak menuju sesuatu yang salah, keliru, yang batil. Dan konsekuensi bagi orang yang jatuh di dalam kekufuran, baik kufur keyakinan maupun kufur perkataan maupun kufur perbuatan, konsekuensinya adalah semua amal kebaikan yang pernah dia lakukan itu hangus, hilang. Ya, bayangkan, ada orang 20 tahun sholat, 20 tahun puasa, 20 tahun sedekah, semuanya lenyap, hilang gara-gara riddah. Ini menunjukkan betapa bahayanya riddah, betapa bahayanya kekufuran, yang mana kita harus bisa menjaga diri kita dari berbagai macam kekufuran. Kita mempelajari berbagai macam kekufuran untuk kita jauhi, supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Jadi orang yang jatuh di dalam kekufuran itu semua amal kebaikannya hilang ya. Puasanya, sholatnya, baca Al-Qur'annya, semuanya hilang ya. Maka semua kebaikan yang pernah dia lakukan itu tidak dihitung murtad. Oleh karena itu Syekh Abdullah Al-Harari, beliau itu senantiasa memperingatkan manusia akan bahayanya riddah. Ahli nahwu, ahli tafsir, ilmu-ilmu agama itu beliau kuasai, tetapi beliau selalu mengajarkan akidah, mengajarkan berbagai macam kufur keyakinan, kufur perkataan, kufur perbuatan. Karena ini sangat berbahaya ya. Kalau orang terjatuh di dalamnya, sayang sekali, kasihan sekali ya. Semua amal kebaikannya lenyap ya. 25 tahun misalnya ya, balik umur 15 tahun, terjatuh dalam riddah umur 40 tahun.
Ya, umur 40 tahun dia misalnya mencaci maki Allah atau mencaci maki Nabi atau mencaci maki malaikat, maka dia jatuh di dalam kekufuran. Amal kebaikannya selama 25 tahun lenyap seketika itu hanya gara-gara satu perkataan. Dia mencaci maki Allah atau mencaci maki Nabi atau mencaci maki malaikat ataupun syiar-syiar agama. Hanya karena satu perkataan, semua yang dia lakukan itu sirna, hilang pahalanya. Yang dihitung dari dia adalah kebaikan yang dia lakukan setelah dia kembali lagi masuk ke dalam agama Islam. Ya. Orang yang jatuh di dalam kekufuran, maka dia harus seketika itu juga kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itulah baru dimulai lagi pencatatan amal kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang kufur, yang terjatuh di dalam kekufuran, ya, setelah dia beriman, maka lenyap semua amal kebaikannya. Itulah bahayanya kekufuran, bahayanya riddah. Ya, maka tugas kita untuk menjelaskan kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada siapa saja yang bisa kita sampaikan, kita jelaskan macam-macam kekufuran, kita jelaskan bahayanya kekufuran, kita jelaskan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika terjatuh di dalam kekufuran. Nah, jika orang yang telah jatuh pada kekufuran tersebut mengatakan astagfirullah sebelum memperbaharui imannya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia masih dalam keadaan kufur ini, maka ucapan astagfirullah itu tidak menambahkan kepadanya kecuali dosa dan kekufuran, karena ia mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi summa matu wa hum kufarun falyaghfirullahu lahum lahum. ya, roknya di fathah. Yaghfir. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi summa matu wa hum kuffarun falyaghfirullahu lahum. Maknanya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi orang lain dari jalan Allah masuk Islam, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Quran Surat Muhammad ayat 34. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Maknanya, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir dan zalim, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, orang-orang kafir, dan tidak menunjukkan kepada mereka jalan kecuali jalan menuju ke neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Quran Surat An-Nisa ayat 168 hingga 169. Baik. Pertama perlu kita pahami bahwa masuk Islam itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syarat masuk Islam adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat.
hanya itu saja, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak ada yang lainnya, ya, nggak ada harus bayar sedekah, nggak ada. Ya. Kemudian juga sebagian orang mengatakan harus sunat dulu, enggak. Masuk Islam itu nggak harus sunat, ya. Sunat itu bukan syarat masuk Islam, bukan. Ya, masuk Islam itu cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, memahami artinya. Ya. Jadi nggak harus dibilang sunat dulu, nggak harus. Kemudian sebagian orang itu ketika dia misalnya mencaci maki Allah, ya, mengucapkan kalimat kekufuran, ketika diingatkan, ya, ini kalimat kekufuran, ya, bertaubatlah, masuklah ke dalam agama Islam. Kemudian dia mengatakan apa? Astaghfirullah. Ya. Dia disuruh masuk ke dalam agama Islam, tetapi dia mengatakan astaghfirullah. Ya. Cuma bilang istighfar, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menganggap bahwa kalau mengucapkan istighfar maka dosanya diampuni. Ya. Padahal yang dia katakan itu adalah perkataan kufur. Perkataan kufur berarti dia menyebabkan dia jatuh di dalam kekufuran, dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi nggak cukup kalau mengatakan istighfar, astaghfirullah. Kalau orang jatuh di dalam kekufuran, ya, misalnya menghina, melecehkan syiar-syiar agama, ya, melecehkan sholat misalnya, maka dia jatuh di dalam kekufuran. Kemudian dia mengatakan astaghfirullah, maka ini tidak mengembalikan dia masuk ke dalam agama Islam. Ya. Bahkan dia bertambah dosanya karena ucapan istighfarnya ini. Ya. Jadi membaca istighfar pun itu ada ilmunya. Membaca istighfar pun itu harus ada ilmunya. Kalau orang membaca istighfar tetapi dia masih dalam keadaan kafir, maka ini bukannya mendapat pahala, malah bertambah dosanya. Dia tetap dihukumi kafir dan dia bertambah dosanya. Karena apa? Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku meskipun saya kafir. Ampunilah dosaku meskipun saya kafir. Seolah-olah dia mengatakan seperti itu. Padahal Allah Ta'ala sudah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir tidak akan diampuni dosanya. Jadi kalau ada orang dia jatuh di dalam kekufuran, kemudian sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, sebelum dia memperbaharui keimanannya, dia mengatakan astaghfirullah, padahal dia masih keadaan kafir, maka ucapan istighfarnya itu justru malah menambah dosa. Dia kafir dan dosanya bertambah karena mengucapkan astaghfirullah. Jadi yang benar apa? Yang benar itu dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam. Setelah masuk ke dalam agama Islam, baru mengucapkan istighfar, astaghfirullah. Karena masuk ke dalam agama Islam itu bukan dengan istighfar, tetapi dengan 2 kalimat syahadat. Karena dia itu mendustakan firman Allah Ta'ala yang maknanya sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah, menghalangi dari agama Islam, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, falayyaghfirullahu lahum. Poinnya, falayyaghfirullahu lahum, maka Allah Ta'ala tidak akan mengampuni mereka. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni mereka. Siapa orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak membawa iman, tidak membawa Islam, ya, mati dalam keadaan non-muslim, maka dia tidak akan diampuni dosanya. Ya. Makanya kita nggak boleh, kalau ada orang non-Islam meninggal,
nggak boleh kita katakan semoga Allah mengampuni dosanya, nggak boleh. Ya, karena ini bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Nggak boleh kita doakan semoga diterima amal ibadahnya, atau kita doakan semoga ditempatkan di surga, nggak boleh. Ya. Jadi nggak usah kita doakan apa-apa, kita diam saja. Ya. Kita diam saja, nggak usah kita doakan apa-apa. Atau kalau kita mau mendoakan, kita katakan semoga keluarganya diberikan kesabaran. Ya, kalau itu boleh. Semoga keluarganya diberikan kesabaran, itu boleh. Nah, tapi kalau yang mati, ya nggak usah kita doakan, kita diam saja. Ya. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan kafir. Kemudian pada ayat ini disebutkan sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah. Ya. Perlu difahami bahwa wasaddu an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah, ini bukan syarat tidak diampuni dosanya. Ya. Wasaddu an sabilillah ini bukan syarat. Artinya apa? Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, baik dia menghalangi dari jalan Allah ataupun tidak menghalangi dari jalan Allah, ya. Menghalangi agama Islam ataupun tidak menghalangi agama Islam, dia tetap tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Jadi wasaddu an sabilillah ini bukan syarat, ya. Bukan artinya kalau dia menghalangi agama Islam maka tidak diampuni, tetapi kalau tidak menghalangi agama Islam maka dia diampuni. Bukan seperti itu. Bukan. Ya. Inilah pentingnya kita belajar ilmu agama dari seorang guru. Kalau orang itu baca Al-Quran, terus baca terjemahannya, terus memahami sendiri dari ayat ini, bisa menyimpang, bisa sesat. Ya. Kalau orang baca ayat ini, baca terjemahannya, memahami sendiri, dia akan bisa salah faham. Salah fahamnya bagaimana? Ya, disebutkan sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah. Ya. Maka dia tidak akan diampuni dosanya. Dia akan mikir, berarti kalau dia tidak menghalangi dari jalan Allah, kalau dia tidak menghalangi agama Islam, berarti dia diampuni. Nah, akan berpikiran seperti itu. Ya. Padahal maknanya tidak seperti itu. Wasaddu an sabilillah, dan menghalangi dari jalan Allah, menghalangi dari agama Islam ini bukan syarat, tetapi ini adalah menunjukkan tambahan siksa, tambahan dosa. Artinya orang kafir yang menghalangi dari jalan Allah itu dosanya lebih besar, dosanya lebih berat, siksaannya lebih berat daripada orang kafir yang tidak menghalangi dari agama Islam. Ya. Jadi orang kafir yang dia itu mengajak orang lain untuk masuk ke dalam kekafiran, itu lebih berat siksaannya daripada orang kafir yang tidak mengajak orang lain kepada kekafiran. Ya. Cuma dia sendiri yang kafir, tapi dia nggak ngajak orang lain untuk kafir. Ya. Orang kafir yang ngajak orang lain kepada kekafiran, ini dosanya lebih besar, lebih berat, siksaannya lebih berat. Tetapi kedua-duanya sama. Samanya apa? Sama-sama tidak diampuni dosanya oleh Allah jika mati dalam kekafiran. Bisa paham? Ya, bisa dipahami. Ya. Itulah pentingnya, ya, kita belajar, ya. Karena makanya kalau ada orang mengatakan kembalilah kepada Al-Quran dan hadis, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis, ya. Emang ilmu ente udah banyak, ya kan? Bekal cuma dikit kok langsung mengaku sudah ahli mengartikan Al-Quran, menafsiri Al-Quran, ya.
Al-Quran itu bahasanya tinggi, ya. Untuk memahami Al-Quran kita harus paham bahasa Arab, harus paham nahwu shorof, ya, harus paham ilmu-ilmu agama, ya. Karena kalau orang cuma baca Al-Quran kemudian baca terjemahannya, itu bisa sesat, bisa menyimpang. Jadi orang yang mengatakan astaghfirullah, ya, sebelum dia kembali ke dalam agama Islam dengan 2 kalimat syahadat, maka dia justru bertambah dosanya karena dia mendustakan ayat Al-Quran yang maknanya bahwa orang kafir itu tidak akan diampuni dosanya. Dan juga mendustakan ayat Al-Quran yang maknanya sesungguhnya orang-orang yang kafir dan zalim, maka Allah Ta'ala tidak akan mengampuni mereka. Ya, ini juga sama, wa zalamu, berbuat aniaya, berbuat zalim. Ini bukan syarat, tetapi ini adalah menunjukkan tambahan siksa, ya. Orang kafir yang zalim siksaannya lebih berat daripada orang kafir yang tidak zalim. Tetapi keduanya sama-sama tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, ya. Bukan artinya itu kalau dia zalim maka tidak diampuni, kalau dia tidak zalim maka diampuni. Bukan seperti itu, ya. Tetapi wa zalamu di sini adalah menunjukkan siksanya lebih besar, siksanya lebih berat, itu maksudnya. Wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah Ta'ala tidak akan menunjukkan mereka jalan illa tariqa jahannam khalidina fiha, kecuali jalan neraka jahannam, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nauzubillah. Jadi kita hidup di dunia. Setelah kehidupan di dunia ini ada namanya kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sejati, ya. Jadi kehidupan yang abadi, kehidupan yang sejati itu di akhirat, ya. Di akhirat itu tidak ada batas waktunya, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun. Nggak ada batasnya di akhirat itu, selama-lamanya. Di akhirat cuma ada 2 pilihan, surga atau neraka, ya, nggak ada pilihan ketiga, ya, surga atau neraka, ya. Neraka, ya. Surga itu surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, ya. Di neraka, ya, kalau dia kafir maka selama-lamanya di neraka. Kalau dia muslim dan dia disiksa di neraka, maka itu tidak selamanya, hanya sementara, ya. Orang muslim yang disiksa di neraka itu tidak akan selamanya, pasti suatu saat akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang kafir maka selama-lamanya abadi disiksa terus-menerus di neraka, ya. Kalau kita bayangkan, ya, kita ada orang misalnya disiksa seumur hidup, dari kecil sampai matinya disiksa terus, 50 tahun disiksa terus, ya. Setelah 50 tahun udah selesai, ya kan? Itu saja berat, ya. Orang saja di penjara 10 tahun itu merasa berat, ya. Padahal di penjara itu nggak ada siksaannya, cuma dikurung saja misalnya, itu merasa tersiksa. Apalagi di penjara ditambah disiksa, dipukuli, dicambuk, ya. Di penjara 10 tahun dipukuli, dicambuk, ya, selama 10 tahun. Tersiksa, ya, merasa tersiksa sekali, berat. Apalagi di akhirat, selama-lamanya bagi orang yang kafir. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan iman dan Islam adalah nikmat terbesar yang Allah berikan pada hambanya.
Jadi apa nikmat terbesar yang Allah berikan pada hambanya? Iman dan Islam ya. Alhamdulillah ala ni'matil iman dan Islam. Alhamdulillah kita masih iman, masih Islam. Alhamdulillah. Harus kita jaga, melebihi penjagaan kita pada kendaraan kita, melebihi penjagaan kita pada rumah kita ya. Kita kalau punya rumah ya kan, supaya nggak kemalingan dikasih pagar, belikan pagarnya harganya 1 juta ya. Dibuatin pagarnya 1 juta ya. 1 juta cukup nggak Bu? Cukup nggak Pak? Pagar nggak cukup 1 juta untuk pagar iya. Semeter doang dapatnya. Berapa? 5 juta 10 ya. 5 juta misalnya. Untuk melindungi rumah dari kemalingan, seseorang rela mengeluarkan 5 juta agar rumahnya tidak kemalingan ya. Maka sungguh sangat disayangkan kalau orang tidak mau belajar ilmu agama karena disuruh bayar 100.000 misalnya ya, untuk beli kitabnya misalnya 50.000. Sayang 50.000 ya. Padahal itu untuk melindungi dirinya, melindungi keimanannya dan keislamannya ya. Padahal orang rela mengeluarkan 5 juta untuk melindungi rumahnya ya, dibuatin pagar biar aman. Maka sangat disayangkan kalau mengeluarkan 100.000 saja nggak mau untuk ya belajar ilmu agama untuk melindungi keimanannya dan keislamannya, yang mana itu merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan pada hambanya ya. Maka sekarang ya kadang mau masukin anak ke pondok mikir, wah kalau masukin anak ke pondok nanti tambah biaya, banyak biayanya ya. Cuma mikir materi, padahal itu adalah untuk bekal anak tersebut, untuk ya, bekal nanti di dunia dan di akhirat ya. Tafadhal. Nah, Ibnu Hibban meriwayatkan dari Imran bin Husain, telah datang kepada Rasulullah seorang laki-laki dan berkata, wahai Muhammad, Abdul Muthalib lebih baik terhadap kaumnya daripada engkau. Dahulu ia memberi makan kaumnya dengan hati dan punuk mentah, sedangkan engkau malah menyembelih mereka. Maksudnya dalam perang antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut bantahan yang Allah kehendaki. Ketika ingin pergi, laki-laki itu berkata, apa yang aku ucapkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Qulillahumma kini syarru nafsi wa azim li ala arsyadi amri. Katakanlah, ya Allah, jagalah aku dari keburukan dariku dan jadikanlah diriku berada pada keadaan terbaikku. Kemudian laki-laki itu pergi dan ia belum masuk Islam pada waktu itu. Kemudian laki-laki itu datang kembali setelah sekian lama dan berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya aku pernah mendatangi Anda. Kemudian aku berkata, ajarilah aku. Lantas Anda berkata, katakanlah, ya Allah, jagalah aku dari keburukan diriku dan jadikanlah diriku berada pada keadaan terbaikku. Sekarang aku yang akan katakan setelah aku masuk. Sekarang apa yang aku katakan setelah aku masuk Islam? Rasulullah kemudian menjawab, Qulillahumma kini syarru nafsi wa azim li ala arsyadi amri. Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu wa ma amadtu wa ma akhtatu wa ma jahiltu. Katakanlah, ya Allah, jagalah aku dari keburukan dariku dan jadikanlah diriku berada pada keadaan terbaikku. Ya Allah, ampunilah dosa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi, dosa yang aku lakukan secara terang-terangan, dosa yang aku sengaja,
dosa yang aku lakukan karena telah melampaui batas, dan dosa karena aku tidak mempelajari ilmu agama yang wajib aku pelajari. Di antara hukum yang berkait dengan riddah, Cukup. ya. Ini mohon izin ini apa namanya, kaki saya kesemutan, mau izin berdiri. Ya. Bapak-bapak kalau mau berdiri juga silakan biar enggak kesemutan. Ya. Ya, mohon izin bapak-bapak ibu-ibu. Saya kadang kalau lama duduk sila itu ini kesemutan. Sambil berdiri. Kalau yang ada yang berdiri juga silakan. Kalau yang mulai merasa kesemutan, merasa kaku, ya. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Baik. Jadi diriwayatkan, Imam Ibn Hibban meriwayatkan ya, bahwa dari sahabat Imran bin Husain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu suatu hari kedatangan seseorang. Ada seseorang datang kepada Nabi. Kemudian orang ini berkata, ya, orang ini belum masuk agama Islam. Jadi mengatakan, "Hei Muhammad, Abdul Muttalib itu, ya, kakek kamu itu lebih mulia daripada kamu." Ya, kata dia. Karena kakek kamu itu suka berbagi. Ya, kakek kamu itu suka berbagi. Kakek kamu itu dulunya kalau ada orang miskin dikasih makanan. Kakek kamu itu kalau ngasih makanan, ngasihnya apa? Al-kabidah wassalam. Al-kabid itu hati unta. As-salam itu punuknya. Unta kan biasanya ada lengkungan itu kan, itu punuk. Ya. Jadi di dalam tradisi Arab, hati unta dan punuk unta itu merupakan bagian yang paling mewah dari unta, paling mewah. Nah biasanya daging hati unta dan punuk unta itu diberikan untuk orang-orang yang terpandang, gitu. Orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Kata orang ini, Abdul Muttalib itu kalau ngasih, itu ngasihnya yang terbaik. Abdul Muttalib itu kalau ngasihnya yang terbaik. Ya. Kalau sebagai orang kan ada barang udah bekas, udah gak dipakai lagi, kasihkan ke orang. Ada 2 baju misalnya, punya 2 baju, satunya masih baru, satunya bekas. Dan dikasihkan apa? Yang bekas. Ya. Kalau Abdul Muttalib enggak. Abdul Muttalib itu kalau ngasih barang, ngasihnya yang bagus, ngasihnya yang terbaik. Orang ini mengatakan seperti itu kepada Nabi. Abdul Muttalib itu lebih baik daripada kamu. Abdul Muttalib itu kalau ngasih barang, dia ngasih barang yang terbaik. Sedangkan kamu, ya, wahai Muhammad, kata orang tersebut, sedangkan kamu wahai Muhammad, kamu malah membunuh orang-orang. Ya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berjihad. Ya, para sahabatnya ikut berjihad. Ya. Ketika berjihad, yang namanya berjihad itu, namanya berperang itu, ada yang syahid, ada yang terbunuh, ya kan? Nah, jadi kata orang ini, Muhammad itu membunuh orang-orang, ya, nyuruh orang untuk berperang, untuk berjihad sehingga terbunuh. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab perkataan orang tersebut, membalas perkataan orang tersebut. Ya. Tetapi tidak disebutkan di sini bagaimana jawaban beliau. Nah, intinya Nabi membantah jawaban orang tersebut. Kemudian ketika orang ini ingin pergi, ya,
Ketika orang ingin pergi, dia tanya, ma'akul, kasih saya amalan, kasih saya amalan doa, apa yang harus saya katakan. Ya. Jadi orang ini aneh, dia menghina Nabi, tetapi ketika mau pulang dia apa? Minta amalan doa. Ya, apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya baca. Ya, minta amalan doa sama Nabi. Nabi, beliau adalah orang yang penyabar. Beliau adalah orang yang tidak balas dendam, pemaaf, orang pemaaf. Walaupun beliau dihina oleh orang tersebut, beliau tetap memberikan apa yang orang tersebut minta. Orang tersebut minta amalan doa, beliau kasih. Padahal orang ini tadi habis menghina beliau. Bukan beliau nggak bilang, kamu habis menghina saya, ngapain minta doa sama saya? Enggak. Beliau pemaaf, tetap memberikan doa kepada orang tersebut. Kata Nabi, Qulillahumma qini syarra nafsi wa'zim li ala arsyadi amri. Katakanlah, ini saya kasih doa, ucapkanlah doa ini. Allahumma qini syarra nafsi wa'zim li ala arsyadi amri. Ya Allah, jagalah diriku dari keburukan diriku. Jagalah diriku dari keburukan. Dan tunjukkanlah diriku pada jalan yang benar. Ya Allah, jagalah diriku dari keburukan dan tunjukkanlah diriku jalan yang benar. Subhanallah. Nabi mengajarkan orang tersebut doa yang mana doa tersebut isinya apa? Meminta hidayah. Doa meminta hidayah. Doa agar dikasih hidayah. Inilah salah satu menunjukkan cerdasnya Rasulullah SAW. Para nabi semuanya itu bersifat fatona, cerdas. Ketika orang tersebut meminta doa, Nabi ngajarin doa agar orang tersebut mendapat hidayah. Doa minta hidayah, doa minta ditunjukkan jalan yang benar. Kemudian orang tersebut pulang. Orang tersebut pulang dan dia belum masuk Islam. Dia pulang, setelah dikasih doa dia pulang dan dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika itu. Dia belum masuk Islam. Kemudian suatu hari, berselang waktu, suatu hari orang ini datang kembali kepada Nabi, nyamperin Nabi. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, dulu saya pernah datang kepada Anda. Dulu saya pernah datang sama Anda. Kemudian saya berkata, nanya, ajarilah saya doa, kasih saya amalan doa. Kemudian Anda mengajari saya doa, Allahumma qini syarra nafsi wa'zim li ala arsyadi amri. Doa ini sudah saya amalkan. Sekarang saya sudah masuk Islam. Alhamdulillah dia masuk Islam. Terus apa doa yang harus saya baca? Apakah sama dengan yang kemarin atau ganti doanya? Kemudian Nabi mengatakan, Qulillahumma qini syarra nafsi wa'zim li ala arsyadi amri. Doa yang kemarin masih tetap sama, cuma ada tambahan. Tambahannya Allahumma firli ma asrartu wa ma a'lantu wa ma amattu wa ma akhtatu wa ma jahiltu. Poinnya apa? Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku. Ini poin pentingnya. Jadi ketika orang tersebut tadi kemarin sebelumnya dia minta doa, dia masih dalam keadaan kafir, Nabi ngajarin dia agar
doa minta hidayah, tetapi Nabi tidak mengajari dia doa minta ampunan, karena dia masih kafir. Orang kafir itu tidak diampuni dosanya. Makanya Nabi enggak mengajari dia doa minta ampunan, doa istighfar, enggak. Baru setelah dia masuk ke dalam agama Islam, baru Nabi mengajari dia doa minta ampunan. Kemudian kalau orang itu sudah masuk ke dalam agama Islam, lalu bagaimana arti doa? Ya, wa'zimli ala asyhadi amri. Jadi maknanya, kalau dia sebelum masuk agama Islam itu artinya adalah tunjukkanlah aku kepada jalan yang benar. Ya. Kalau dia sudah masuk ke dalam agama Islam, artinya menjadi tetapkanlah, ya, tetapkanlah aku ke dalam agama Islam, supaya istiqomah tetap ke dalam agama Islam. Itu seperti yang kita baca setiap hari di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Maknanya apa? Tetapkanlah aku di dalam jalan yang lurus. Ya, bukan artinya tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus karena saya belum lurus, enggak. Bukan artinya seperti itu. Ya. Karena sebagian orang ada yang mengatakan seperti itu. Sebagian orang itu mengatakan, ya, kalian jangan mengklaim sebagai kelompok yang benar. Kalian jangan merasa benar sendiri. Jangan merasa bahwa Islam itu benar sendiri. Kalian saja tiap hari itu doa, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Berarti kalian belum benar. Berarti kalian belum lurus. Ada orang mengatakan seperti itu. Ya. Maka kita katakan ihdinas shiratal mustaqim, itu artinya tetapkanlah. Kita sudah berada di jalan yang lurus dan kita memohon kepada Allah agar ditetapkan, agar istiqomah, tetap lurus, nggak menggok, nggak miring, nggak belok, tetap lurus. Nah, itu bukan artinya kita masih belum benar kemudian minta didoakan agar dapat yang benar, enggak. Kita sudah benar, dan kita minta agar tetap berada di jalan yang benar, yang lurus. Nah, di antara hukum yang berkait dengan riddah, bahwa orang yang murtad batal puasanya, tayamumnya, dan nikahnya sebelum duhul bersetubuh. Demikian pula setelah duhul jika yang murtad belum kembali kepada Islam dan masih iddah, dalam masa iddah, dan tidak sah akan nikahnya dengan perempuan muslimah ataupun perempuan kafir, bahkan dengan perempuan murtad sepertinya. kemudian sekarang dijelaskan tentang beberapa hukum yang berkaitan tentang orang yang murtad, orang yang jatuh dalam kekufuran. Jadi orang yang murtad, orang yang jatuh di dalam kekufuran, baik itu kufur keyakinan maupun kufur perkataan maupun kufur perbuatan. Yang pertama, puasanya batal, puasanya rusak. Ya. Jadi misalnya bulan Ramadan, kemudian dia puasa, kemudian pas siang hari dia melecehkan sholat misalnya, maka dia jatuh di dalam kekufuran, maka puasanya batal, puasanya rusak. Dia tetap berkewajiban untuk menahan makan dan minum sampai maghrib. Kemudian nanti setelah Ramadan dia wajib mengqadha'nya. Yang kedua, rusak tayamumnya. Adapun kalau wudu tidak rusak, karena wudu itu adalah bersuci yang asli, tayamum itu bersuci pengganti, ya. Jadi kalau wudu itu kekuatannya, hukum kekuatannya itu lebih kuat daripada tayamum. Kalau wudu enggak rusak,
Kalau tayamum rusak dengan riddah. Kemudian yang ketiga, pernikahan. Nah, ini masalah pernikahan. Kalau riddah, kekufuran itu terjadi sebelum bersetubuh, sebelum bergaul suami istri, maka nikahnya batal. Ya. Jadi misalnya pagi akad nikah, ya. Pagi akad nikah. Kemudian na'udzubillah siangnya yang laki-laki ya melecehkan malaikat misalnya, ya, mengucapkan kata yang itu menghina, melecehkan, mencaci maki malaikat, ya, melecehkan Israel misalnya, maka dia jatuh di dalam kekufuran. Maka seketika itu juga pernikahannya batal, ya, karena belum bersetubuh. Adapun jika sudah bersetubuh, ya, misalnya pagi akad, kemudian malamnya bersetubuh, kemudian besoknya salah satunya terjatuh di dalam kekufuran, maka ini dilihat, hukum pernikahannya ini dilihat, ya. Ada namanya masa iddah, ya, masa iddah. Masa iddah itu ada yang 3 kali sucian, ada yang 3 bulan, ada yang sampai melahirkan, berbeda-beda tergantung kondisinya. Nah, jadi misalnya perempuan yang tidak hamil dan dia masih haid, ya, masih haid dan tidak hamil, maka itu iddahnya adalah 3 kali sucian. Ya. Ya, jadi selama 3 kali sucian ini dilihat. Ya. Tadi contohnya pagi akad nikah, malamnya bersetubuh, besoknya riddah, murtad. Ya. Maka ditunggu sampai masa iddah 3 kali sucian. Jika di dalam masa 3 kali sucian ini orang yang murtad ini kembali ke dalam agama Islam, maka pernikahannya lanjut. Kalau sampai lewat habis 3 kali sucian ini orangnya belum kembali ke dalam agama Islam, maka pernikahannya batal dari awal riddah, dari awal terjatuh di dalam riddah. Ya. Nah, misalnya ya, dia riddah, kemudian 3 kali sucian, ya, dia disuruh masuk ke dalam agama Islam, disuruh syahadat, nggak mau. Ya, sudah habis iddahnya, sudah lewat 3 kali sucian, maka sudah batal pernikahannya. Ya. Kemudian ternyata setelah habis masa iddahnya ini, lewat seminggu dia dapat hidayah masuk ke dalam agama Islam. Maka kalau ingin kembali dengan istrinya harus akad yang baru. Dan perlu difahami bahwa sejak dari salah satunya terjatuh di dalam riddah ini sudah dipisahkan, ya, tidak boleh muasyarah, tidak boleh bercampur, sudah dipisahkan, ya. Sejak dari riddah sudah dipisahkan. Nah, ini termasuk ya masalah yang penting, karena kalau orang yang pernikahan kemudian salah satu terjatuh di dalam kekufuran dan dia tidak mau kembali ke dalam agama Islam, ya kan? Tidak mau disuruh syahadat, nggak mau, maka selama dia bercampur dengan perempuan tersebut itu hukumnya zina. Nauzubillah. Iya, hukumnya zina. Makanya ini juga termasuk menunjukkan bahayanya riddah. Riddah itu sangat berbahaya, sangat merugikan, ya, sangat harus dijauhi. Kemudian yang selanjutnya tidak sah akad nikahnya. Kalau tadi bagi yang sudah nikah, sekarang bagi yang belum nikah. Orang yang terjatuh di dalam riddah maka tidak sah akad nikahnya. Baik dengan orang perempuan Islam, wanita muslimah, ya. Ada pemuda dia awalnya muslim, kemudian
melecehkan sholat, maka jatuh dalam riddah, dihukumi keluar dari agama Islam. Kemudian dia ingin menikahi seorang perempuan, ya, perempuan muslimah, kemudian mereka akad nikah, maka ini tidak sah akad nikahnya. Ya. Kalau tetap dilanjutkan, maka itu seperti itu tadi. Walaupun itu misalnya dapat buku nikah dari KUA misalnya, dapat buku nikah dari KUA, tetapi mereka selama hidupnya dihukumi zina. Ya. Wala kafiratin, dan juga tidak sah kepada orang kafir. Ya. Ada orang murtad nikah sama orang perempuan non Islam. Ya. Kemudian keduanya masuk ke dalam agama Islam misalnya, maka pernikahannya itu harus diulang, ya, karena nggak sah. Ya, pernikahan orang murtad itu nggak sah. Tetapi kalau sama-sama kafir, ya, non Islam dengan non Islam nikah, pernikahannya sah menurut agama mereka, ya. Maka ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, pernikahannya sah, nggak perlu akad baru. Ya. Ada suami istri, pasutri, ya, pasutri non muslim, keduanya masuk ke dalam agama Islam, nggak perlu akad baru. Kalau pernikahannya itu sah menurut agama mereka, ya. Mereka melakukan pernikahan yang itu dianggap sah menurut agama mereka. Ya. Itu ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, nggak perlu akad baru. Ya, jadi akad yang pernikahan yang mereka lakukan ketika masih kafir itu dianggap sah. Tetapi kalau murtad, orang murtad nikah dengan perempuan non muslim, kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam, maka akadnya harus diulang, karena pernikahan orang murtad itu nggak sah. Walau murtad datan mislahu, bahkan sesama orang murtad juga nggak sah. Jadi orang murtad itu nggak boleh nikah, nggak sah nikahnya, ya, nggak sah nikahnya. Jadi orang murtad kalau pengen nikah apa? Masuk Islam dulu, kembali masuk ke dalam Islam baru sah nikahnya. Kalau nggak masuk Islam nggak sah nikahnya. Jadi kalau kita mengerti hukum-hukum, ya, beratnya konsekuensi orang yang murtad itu, ini menjadi apa ya? Menimbulkan di dalam hati kita untuk takut yang namanya riddah, benar-benar takut, benar-benar riddah itu sangat berbahaya, ya, yang harus dijauhi. Mungkin sampai di sini. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Tasrif. Alhamdulillah, apa yang telah disampaikan kita atau pelajaran